Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara serta dinamika tantangan hak dan kewajiban negara serta warga negara. Kelompok kami beranggotakan Ananda Krishna, Ruzen Raffi, Adityo Pratomo, dan Ilham Kurniawan. Latar belakangi pembahasan kita pada kali ini adalah setiap manusia sejatinya memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupannya. Hak merupakan segala sesuatu yang mutlak dimiliki oleh manusia. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dan wajib dikerjakan oleh manusia, baik terhadap dirinya, orang lain maupun negara. Baik hak ataupun kewajiban haruslah dipenuhi oleh setiap orang. Hak dan kewajiban haruslah dilaksanakan secara seimbang agar tidak terjadi pelanggaran. Namun dalam pelaksanaannya tetap berbeda-beda tergantung pada orang yang melaksanakannya. Salah satu contoh hak dan kewajiban adalah hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya. Namun masih banyak kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut banyak menimbulkan berbagai kasus yang tentunya memicu banyak masalah dan konflik di negara ini. Bisa dilanjut. Nah, sebagaimana yang telah dipaparkan tadi, apakah itu hak dan kewajiban? Hak merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Maka bisa dikatakan bahwa hak warga negara adalah suatu kewenangan atau keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara yang tinggal di dalam satu negara. Nah, berikutnya apakah itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan hak. Berarti dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan warga negara. Jadi itu merupakan sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap warga negara. Bisa dilanjut. Nah, apa hubungan antara hak dan kewajiban? Yang pertama, berdasarkan pada pengikut utilitarianisme, mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Jadi ini seperti yang statement sebelumnya, bahwa kita tidak pantas menyinggung hak kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Yang berikutnya menurut filsafat kebebasan Mill tahun 1996. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atau kasar, perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, tetapi perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Sehingga di sini tidak, dalam melaksanakan hak, kita tidak boleh menggunakan hak kita itu untuk memaksa orang lain mengikuti kemampuan diri kita, karena itu sama saja akan melanggar hak kebebasan pada manusia lain. Berikutnya bisa dilanjut oleh Ruzen. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Berikutnya saya akan menjelaskan sumber dan kewajiban warga negara Indonesia, warga negara. Yang pertama itu ada sumber historis. Sumber historis salah satu berbagai macam, yaitu ada Magna Carta, Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, dan The For Freedom pada abad 20. Kemudian ada sosiologis, suatu kenyataan yang memperhatikan setelah perkembangannya struktur kekuasaan autokrasi dan rezim orde baru dan seterusnya. Kemudian ada sumber politik, yaitu proses dan hasil perubahannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi.
Ini sumber historis pertama yaitu Magna Carta. Piagam Magna Carta adalah perjanjian yang dibuatkan oleh Raja Inggris John of England pada tahun 1199 sampai 1215 yang disetujui oleh Raja John pada tahun 1215. Piagam ini berisi tentang hak yang diberikan para bangsawan dan keturunannya seperti hak bebas dari hukuman dan pengadilan, hak menerima bantuan biaya oleh pemerintah setempat dan lain-lainnya. Hingga saat ini negara konstitusional Inggris masih menganggap bahwa Magna Carta ini masih berlaku. Kemudian ada Revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah revolusi yang terjadi pada masa koloni Inggris di Amerika yang sekarang menjadi Amerika Serikat pada tahun 1765 sampai 1783. Para koloni melakukan deklarasi kemerdekaan pada tanggal 4 Juli 1776. Kemerdekaan ini menjadi tahap pertama Amerika Serikat untuk menjadi negara yang independen, terbebas dari penjajah dan memberikan hak pada masyarakat kolonial. Di sini ada gambar George Washington. Beliau adalah presiden pertama Amerika Serikat. Kemudian ada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini adalah revolusi yang dilakukan oleh warga negara kerajaan Prancis pada tahun 1786 sampai 1799. Revolusi ini dipicu karena pemerintahan kerajaan Prancis yang dipimpin oleh Raja Louis ke-16 yang berlaku semena-mena tanpa memikirkan akibatnya. Banyak kelaparan, kemiskinan, kematian, dan juga unemployment, pengangguran, juga memicu revolusi yang berujung pada kudeta dan eksekusi Raja Louis. Kemudian ada The Four Freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. 4 macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama, freedom of religion, kebebasan untuk berbicara dan pendapat, freedom of speech, kebebasan dan kemelaratan, freedom of one, dan kebebasan dari ketakutan, freedom of fear. Selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh teman saya, Ilham. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang selanjutnya adalah sumber sosiologis. Pada akhir-akhir ini kita sering menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai dengan kondisi kehidupan sosial budaya yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa kita sebelumnya dikenal sebagai bangsa yang penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi. Namun akhir-akhir ini bangsa kita berubah menjadi bangsa yang pemarah, suka mencaci, dan menghujat. Bahkan menurut salah satu media, warga negara Indonesia itu mempunyai tingkat ketidaksopanan dalam menggunakan media sosial. Dan peringkat Indonesia itu tergolong dalam peringkat yang tertinggi dalam menggunakan media sosial ini dengan tidak baik. Next. Yang selanjutnya ada sumber politik. Sumber politik yang mendasari hak dan kewajiban warga negara adalah proses dan hasil perubahan era reformasi. Munculnya tuntutan reformasi yang disampaikan dari masyarakat, mahasiswa, dan pemuda beberapa tahun lalu. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah yang satu, pertama mengamandemen UUD NRI 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan ABRI. Yang tiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, otonomi daerah. Yang keenam, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang ketujuh adalah mewujudkan kehidupan demokrasi. Lalu, ini adalah dinamika dan tantangan, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama ada pendidikan dan ilmu pengetahuan yang tertuang pada pasal 31 ayat 1 dan 5 pasal 32. Tentang perekonomian dan kesejahteraan terdapat dalam pasal 33 dan pasal 34,
tentang pertahanan dan keamanan terdapat pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. Kewajiban dan hak warga negara terdapat dalam pasal 27 sampai pasal 34. Hak dan kewajiban warga negara mengalami dinamika, terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Next. Urgensi, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Yang pertama itu ada asal. Agama sudah menjadi bagian dari negara Indonesia. Sejarah negara Indonesia tidak terlepas dari ragamnya suku dan agama yang masuk ke Nusantara. Oleh karena itu, agama menjadi tiang fondasi dari negara Republik Indonesia yang sudah dicantumkan dalam Pancasila. Seperti pada sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kalimat tersebut memiliki banyak makna yang diuraikan seperti persatuan Indonesia, kebebasan masyarakat dalam beragama, negara yang didasarkan atas ajaran agama. Dalam hal ini, negara Indonesia juga memberikan hak kepada masyarakatnya untuk bebas memilih agama yang dicantumkan di negara Indonesia, yaitu yang pertama ada agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan Konghucu. Adanya jaminan kemerdekaan memeluk agama dan beribadah selain diatur dalam pasal 29 ayat 2, juga diatur dalam pasal 28E ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yang selanjutnya adalah pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan hingga menjadi derajat tertinggi berupa peradaban. Tujuan pendidikan nasional kita adalah mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang religius. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan mengingatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Pada tahun 2025, Kemendikbud menginginkan pendidikan menghasilkan insan yang cerdas. Insan yang cerdas komprehensif. Nah, cerdas komprehensif itu adalah cerdas yang tidak hanya secara intelektual, melainkan cerdas secara spiritual dan emosional. Ya, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Ananda Krishna. Baik, yang berikutnya yaitu perekonomian dan kesejahteraan. Ekonomi dan kesejahteraan masih menjadi salah satu masalah sosial yang ada di Indonesia. Rakyat Indonesia sejatinya memiliki hak sepenuhnya atas segala kekayaan alam yang seharusnya dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun sangat disayangkan pada masa ini sebagian besar sumber daya tersebut telah dieksploitasi pihak asing. Hal tersebut disebabkan ketidakmampuan baik dari pihak pemerintah maupun negara dalam mengelola sumber daya tersebut. Hal tersebut memberikan urgensi akan hak dan kewajiban baik pemerintah maupun rakyat sebagai warga negara untuk memenuhi hal tersebut, sehingga kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Indonesia dapat terangkat. Terangkatnya ekonomi dan kesejahteraan dapat turut mengurangi tindakan pelanggaran hak dan kewajiban terhadap orang lain. Next. Yang berikutnya yaitu pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh warga negara. Hal tersebut dikarenakan pertahanan dan keamanan menentukan keberlangsungan berdirinya suatu negara. Pertahanan dan keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab pada pihak berwajib seperti polisi dan juga TNI, tetapi membutuhkan kerjasama dari semua pihak dalam negara tersebut, sehingga keberlangsungan suatu negara dapat terjamin. Dalam dasar hukum yaitu UUD 1945 pasal 30 ayat 1. Namun belakangan ini, kesadaran akan hak dan kewajiban dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara mulai berkurang. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya terjadi kerusuhan, provokasi, serta aksi anarkis. Hal tersebut menimbulkan urgensi di masyarakat agar dapat memahami dan
memahami hak dan kewajiban, sehingga keamanan lingkungan dapat terjaga, dan meminimalisir terjadinya konflik yang dapat mengusik keutuhan negara Indonesia. Nah, yang terakhir ini merupakan studi kasus yang kami angkat. Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini beredar berita mengenai pengeboman yang terjadi di salah satu gereja katedral di Makassar. Nah, kejadian ini terjadi pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 10.28 waktu setempat atau waktu Indonesia Tengah. Kejadian ini menimbulkan korban luka-luka akibat terkena ledakan tersebut yang kurang lebih berjumlah 20 orang yang terdiri dari warga sekitar, jemaat, dan juga petugas keamanan. Selain itu, bom ini dikategorikan sebagai bom yang memiliki daya ledak tinggi, sehingga turut membuat kerusakan lingkungan di sekitarnya. Beruntung pelaku bom tersebut tidak dapat memasuki area gereja. Pelaku bom diduga tewas saat kejadian. Bila mengangkat suatu studi kasus yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, yang pasti tidak akan jauh-jauh dari pasal 28 antara A sampai J, yang itu merupakan dasarnya. Nah, peristiwa ini dikategorikan sebagai tindak terorisme. Tindakan ini melanggar hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tindakan ini berupaya untuk melanggar hak hidup orang lain serta hak dan kewajiban beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Karena bom tersebut diledakkan pada saat kegiatan peribadatan sedang dilangsungkan. Pada waktu itu sekitar kegiatan pergantian jemaat. Nah, hal tersebut turut melanggar pasal 28A pada UUD 1945, yaitu hak untuk hidup, di mana manusia berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, serta pasal 29 UUD 1945 karena menyangkut kegiatan peribadatan. Karena pada pasal ini dijamin bahwa setiap orang itu berhak memeluk agama masing-masing dan memiliki kewajiban untuk beribadah menurut agama atau keyakinannya tersebut. Nah, karena hal ini termasuk pelanggaran karena ketika ini mengganggu orang yang sedang beribadah dan juga melakukan kegiatan keagamaan seseorang ataupun sekelompok orang tersebut, yaitu orang-orang yang berada di gereja tersebut pada saat itu. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.